Oke, ya aku share screen dulu ya, sebentar. Alright. Ini harusnya materinya gampang sih, jadi eh insya Allah bisa cepet. Oke, eh jadi selamat sore semuanya. Di sini aku mau ngejelasin singkat tentang biokimia sama metabolisme jantung. Terus kita ntar bahas sedikit tentang sitasinya. Dan aku lihat tuh sitasinya. Halo, halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, kedengeran. Oke, aman. Alright. Oke, nanti di akhir bawah sitasi ntar harusnya gampang sih hasilnya dan kayak ngulang gitu aku lihat juga jadi harusnya aman untuk materi ini ya. Oke, ini daftar isinya, jadi kita ntar bahas dulu tentang ini pendahuluan, terus bahas tentang common pathway, terus bahas yang glukosa sama lemak, habis itu sintesis kolesterol sama kalau gimana kalau dalam keadaan anaerobik. Oke, jadi di sini kan kita tahu kayak jantung tuh kan kayak dia tuh terus menerus kontraksi gitu kan, jadi dia tuh membutuhkan suplai energinya itu yang tinggi sama terus menerus. Nah, gimana caranya dia ada sumber energinya itu bisa banyak-banyak kayak sama kayak tempat sel lain sih, cuman di sini tuh dia eh, paling sering tuh pakai fatty acid. Ntar kita lihat kenapa. Nah, jadi di sini ada banyak ya pilihan untuk menghasilkan energinya tuh banyak banget, bisa glukosa, bisa asam lemak atau fatty acid atau bisa juga dari protein gitu. Tapi di sini kita bahas aja yang kedua ini ya karena dipakainya tuh kebanyakan kedua ini. Nah, si semua sumber-sumber ini tuh dia tuh kayak bermuara menghasilkan satu satu zat gitu ya, satu zat namanya tuh asetil CoA. Jadi pas dia masuk ke asetil CoA dia malah nyatu tuh jadi satu pathway namanya common pathway. Nah, asetil CoA ntar masuk ke pathway-nya ke si Krebs cycle, habis itu ke ini ntar hasilin ATP gitu. Nah, ini kan banyak ya apa sumbernya, sumber-sumber energinya, bisa asam lemak, bisa glukosa. Nah, itu pakainya yang mana aja. Jadi dia tuh biasanya tuh berdasarkan kayak konsentrasi gitu. Aku baca katanya kalau misalnya baru makan dia malah geser ke glukosanya karena kan kalau kita baru makan glukosanya banyak gitu ya. Jadi ntar dia geser ke glukosa. Tapi kalau dalam keadaan normal atau resting gitu, dia tuh paling sering makainya tuh asam lemak. Jadi dari semua ATP yang dihasilkan di jantung tuh 60-70% itu dihasilkan oleh asam lemak. Dia tuh bikin asamnya tuh bikin energinya tuh banyak banget. Ntar kita lihat gimana bisa kayak gitu ya. Nah, tentu aja hal itu kan tadi kan jantung tuh butuh energinya banyak ya. Nah, itu difasilitasi oleh mitokondrianya tuh gede banget. Dia tuh sepertiga dari selnya tuh si mitokondrianya gitu. Jadi gede banget gitu. Walaupun cuma ada satu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini si common pathway-nya kita bahas dulu. Ada three carboxylic acid cycles atau Krebs cycle yang kita sering tahu, sama ETC atau electron transport chain. Nah, perlu diingat kalau misalnya asetil CoA mau masuk ke sini tuh dia tuh butuh oksigen gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada oksigen dia nggak bisa masuk ke sini gitu. Nah, kita lihat dulu yang si Krebs cycle. Jadi kan nih asetil CoA dia masuk ke Krebs cycle. Nah, dia tuh terjadinya di dalam matriks mitokondria sini ya. Jadi si asetil CoA-nya ini dia masuk ke mitochondrial matrix ya kan. Nah, di sini baru ada Krebs cycle. Krebs cycle tuh kayak siklus gini, tapi yang intinya tuh dia tuh siklus ini tuh menghasilkan apa aja? Dia tuh menghasilkan ada 3 NADH nih, satu NADH, dua, tiga, ngasilin juga FADH, terus juga ada karbon dioksida keluar sama GTP 1 gitu. Nah, jadi asetil CoA-nya tuh kan masuk ya. Asetil CoA tuh dia tuh karbonnya dua gitu. Makanya ini ada dua lingkaran, karbonnya dua. Nah, dia tuh bergabung sama oksa oksaloasetat gitu ya. Jadi ini 4 tambah 2 jadi 6 gitu. Six carbon chain gitu. Ntar dikeluarin lagi nih chainnya, keluarin chainnya jadi NADH sama NADH juga. Ntar sampai balik lagi ke 4 gitu. Makanya ntar gabung lagi asetil CoA baru. Nah, dia tuh ngasilin apa tadi? Ngasilin NADH sama FADH. Nah, NADH ini memiliki peran untuk carrier elektron tinggi dan ion hidrogen gitu. Jadi dia tuh bisa megang elektron di dalam si molekulnya ini. Ntar kita lihat ngapa sih harus membawa elektron tersebut. Nah, dia bawanya tuh ke sini. Jadi NADH yang dihasilkan di sini
sama di tempat-tempat lain juga ada. Jadi NADH itu semuanya masuk ke elektron transport chain atau fosforilasi oksidatif. Nah, dia itu fungsinya buat apa? Membentuk ATP gitu. Jadi kita lihat di NADH, FADH-nya tuh datang ke sini. Nah, NADH tuh tadi kan dia bawain elektron ya. Nah, di elektron transport chain itu dia tuh ada beberapa kayak kompleks namanya tuh. Ini ada kompleks satu, kompleks 2, 3, 4, sama kompleks 5 gitu. Nah, kalau NADH, oh ya, dan si kompleks ini tuh disusun berdasarkan tingkat energinya dari tingkat energi tinggi ke rendah. Kenapa kayak gitu? Jadi kalau kita eh, kasih elektron gitu ya di kompleks satu, dia tuh geraknya berurutan turun gitu. Di satu, dua, tiga, empat gitu. Nah, pertama NADH kita lihat dia nyumbangin elektronnya ke sini, terus ntar kayak lompat-lompat gitu ya antar kompleksnya. Nah, pas dia lompat-lompat tuh, dia tuh kan ini kan elektronnya ada energi tinggi gitu ya. Jadi pas dia lompat-lompat tuh ada energinya. Dan energinya tuh dipakai buat apa? Buat coba ya aku nah, coba buat kan elektronnya keluar buat ngasilin energi. Energinya tuh buat apa? Buat keluarin H plus tuh. H plusnya tuh keluar semua. Jadi setiap kali ada elektron pindah-pindah, H plusnya tuh keluar. Sehingga pas dia pindah-pindah nyampe ke kompleks 4, H plusnya tuh udah banyak keluar gitu. Sehingga di luar eh, di ruang intramembran ya. Jadi di sini nih. Itu di dalam mitokondria ya by the way. Terus ini jadi di sini tuh banyak banget H plusnya gitu dan di dalam lebih dikit. Nah, elektronnya udah pindah-pindah nih dan H plusnya keluar-keluar. Nah, di akhir elektronnya tuh berikatan sama oksigen sama H plus dia membentuk air gitu. Ntar udah beres tuh. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah H plusnya banyak di luar kan. Nah, karena di luar banyak di dalam dikit, akhirnya H plusnya harus masuk ke dalam melalui apa? Satu-satunya tuh melalui ini. Jadi dia tuh harus melalui ini. Namanya tuh ATP sintase tuh. Proton masuk kembali melalui ATP sintase. Dan pas dia masuk ke enzim ini, dia itu kayak berputar gitu, kayak kincir angin. Terus pas berputar, dia tuh ngubah ADP menjadi ATP gitu. Dan kita hasilnya ATP gitu. Jadi itu proses pembentukan ATP-nya ya di fase ini. Oke, nah sekarang kita lihat untuk substrat bahan bakarnya. Gimana sih glukosa menghasilkan asetil-CoA akhirnya bisa masuk ke yang tadi gitu. Bagaimana fatty acid bisa masuk ke sini buat ngasilin asetil-CoA gitu. Nah, kita lihat dulu yang karbohidrat gitu ya. Karbohidrat karbohidrat atau glukosa dia itu kan karbohidrat yang dipecah jadi monosakarida di usus kita gitu ya. Iya, di usus kita terus diserap di usus halus terus masuk ke darah. Nah, di darah dia masuk melalui namanya GLUT4 nih. Glukosa masuk melalui GLUT4. 90% tuh pakai GLUT4, 10% tuh pakai GLUT1. Ntar aku tambahin. GLUT4 tuh pakai insulin juga, ntar aku tambahin juga deh. Nah, GLUT4, nah pas dia udah masuk ke sel jantung gitu ya misalnya, dia tuh pertama-tama mengalami glikolisis. Ini materi SMA sih, jadi aku ngulang aja. Nah, glikolisis ini tahapnya kita nggak usah tahu. Yang penting tuh dia ngehasilin ini, ups, bentar. Dia tuh ngehasilin pirufat gitu. Piruvatnya tuh ada dua. Jadi kan ini kan glukosa tuh 6 karbonnya. Dia tuh dipecah jadi tiga gitu. Jadi kan kalau 6 dibagi dua jadi tiga gitu. Jadi ada dua piruvat. Masing-masing piruvat ada tiga karbon gitu. Nah, selama pembentukan ini tuh terjadi di sitoplasma sel ya. Dia tuh menghasilkan ATP-nya dua. Nah ini kita ingat karena ntar berfungsi untuk yang anaerobik. Ya pokoknya ini glukosa jadi masuk ke dalam sel. Di dalam sel dia eh dirombak gitu ya. Jadi piruvat. Dan hasil akhirnya adalah dua ATP. Nah, tuh piruvat yang udah ada di sitoplasma akhirnya dia deketin ke mitokondria gitu. Nah, dia masuk ke mitokondria. Disinilah dia menggunakan piruvat dihidrogenase untuk membentuk asetil CoA. Nah, kebentukan asetil CoA-nya gitu. Nah, nih glukosa piruvat jadi asetil CoA gitu. Jadi ini asetil CoA-nya sekarang ada di dalam mitokondria gitu. GLUT1 sama 4 ya.
Oke, sebentar. Aku lupa tambahin tapi sini ada nih. Mana ya? GLUT 1, GLUT 4 tadi itu ntar ada masalah, ntar ada di soal sitasi. Jadi aku tambahin mana ya? Nah ini. Oh ini nih. Tuh, glukosa 1 masuk ke heart muscle using GLUT 4. 90% itu pakai GLUT 4 dan GLUT 1. Nah, GLUT 4 tuh dia tuh butuh insulin untuk diserap. Nah, itu jadi dia tuh insulin dependent gitu. Nanti aku tambahin ya. Nanti aku tambahin. Jadi itu aman gak ya kira-kira? Oke, lanjut. eh Kita lihat di sini. Nah, jadi itu yang karbohidrat yang glukosa ya. Sekarang kita lihat yang lemak gitu, lipid. Nah, lipid tuh lemak yang kita pakai di dalam tubuh tuh paling sering tuh dalam bentuk ini, trigliserida. Nah, ini di gambarannya kayak gini. Dia tuh trigliserida tuh berarti ada tiga, gimana ya? Jadi kan, jadi trigliserida tuh kayak gini. Dia tuh ada gliserol yang warna biru ini, sama ada tiga fatty acid atau asam lemak nih, asam lemak. Jadi ini adalah bentuk trigliserida. Ada gliserol sama fatty acid. Nah, fatty acid ini kalau kita lihat, kalau ini gambaran fatty acidnya doang ya. Jadi kalau fatty acid tuh dia ada carbon chain, nih carbon chain, sama ujungnya tuh ada gugus hidroksil kalau nggak salah, gugus hidroksil. Nah, ini kan karbon. Nah, karbon pertama yang nempel sama hidroksil tuh namanya alfa. Nah, yang kedua namanya beta gitu ya. Nah, ini ntar kita butuh pengetahuan ini ntar untuk cari tahu gimana sih lemak itu membentuk energi gitu, bikin asetil CoA-nya gitu. Nah, itu udah tahu kan. Nah, lipid tuh bisa berasal dari dua, dari diet atau gak bisa dibikin dalam tubuh gitu. Jadi glukosa di dalam tubuh tuh bisa diubah jadi lemak. Makanya kalau orang yang makan banyak tuh bisa berubah jadi lemak kan. Kemarin dokternya bilang gitu. Walaupun dia nggak makan lemak, cuma karbo doang, dia karbonnya tuh bisa berubah jadi lemak gitu kalau kebanyakan. Dan ntar kita lihat gimana sih pembentukan energinya. Nah, pertama kita butuh tahu dulu gimana si lemak ini ditransport di dalam tubuh gitu. Gimana bisa nyampe ke jantung atau gimana. Nah, tadi kan kita tahu kalau lemak tuh tidak larut dalam air sehingga dia tuh butuh suatu media transportasi. Kalau misalnya dia cuman free fatty acid itu berarti yang ini ya, nih, yang cuma yang ungu doang. Kalau dia doang yang sendirian, dia tuh makainya adalah eh, albumin tuh, menggunakan albumin. Tapi kalau dalam bentuk trigliserida atau yang seluruh ini, dia tuh makanya lipoprotein gitu. Lipoprotein itu adalah struktur lipid, terus ada proteinnya juga. Dia tuh fungsinya untuk transportasi molekul hidrofobik. Contohnya kolesterol, terus tadi trigliserida atau TG ya, kecilin. Ada juga fosfolipidnya juga gitu. Nah, ada banyak nih jenis-jenisnya. Ada pertama kilomikron, terus ada very low density lipoprotein VLDL, ada intermediate IDL, ada LDL sama HDL gitu, low sama high. Nah, jadi dia tuh penamaan ini tuh kayak berdasarkan densitas gitu. Eh, jadi kayak lipid tuh kayak beratnya tuh kecil, tapi d- jadi kalau misalnya dalam bentuk banyak, dia tuh kayak gak ngaruh gitu ke ke densitasnya. Tapi bikin si proteinnya jadi gede banget. Boleh boleh. Proteinnya ya. Nah ini. Salah. Nah ini. Udah ya. Oke. Tadi lipoprotein ini tuh dia berdasarkan densitas gitu. Jadi kalau apa ya, lipid itu apa ya, beratnya tuh kecil. Jadi kalau misalnya dalam jumlah banyak, dia tuh cuman bikin molekulnya kelihatan gede doang. Padahal dia densitasnya kecil gitu. Yang paling ngaruh itu adalah apa? Protein gitu. Kalau proteinnya banyak, dia densitasnya gede gitu, tapi kelihatannya kecil gitu. Nah, ini kalau very low density, dia tuh aslinya banyak banget lipid gitu. Tapi kan lipid gak ngaruh sama densitas ya, jadi makanya very low gitu. Kalau high density berarti kan densitasnya banyak, berarti banyak apa? Banyak protein gitu. Kalau low berarti dia lebih dia
ada lipid juga, cuman lebih sedikit daripada yang VLDL tadi. Kita lihat gimana prosesnya ya. Kita lihat. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kilomikron tuh densitasnya ke atas lebih lebih kecil tuh. Kalau kilomikron tuh densitasnya paling kecil, tapi dia ukurannya tuh gede banget karena dia total lipidnya tuh ada tuh kebanyakan lipid tuh. Kebanyakan lipid jadinya kelihatannya gede, tapi densitasnya kecil. VLDL kedua, IDL tuh, LDL sama HDL tuh. HDL kecil tapi densitasnya tinggi ya. Tuh. Kita lihat kenapa kayak gitu. Nah, pertama kita lihat dulu transportasi. Tadi kan lemak bisa dari diet atau enggak bisa dibentuk di dalam tubuh juga kan. Nah, kalau misalnya di diet gimana? Kita lihat dulu dari usus kayak gimana dulu. Ini kan materi gastro kemarin ya. Jadi kan lemak tuh tidak larut dalam air, jadi butuh suatu media transportasi. Nah, jadi misalnya di usus halus, lemak tuh kan datang dalam droplet ya, droplet trigliserida yang gede banget gitu. Ini trigliseridanya gambarannya. Dia tuh masuk ke dalam usus halus gitu. Nah, di usus halus, ntar kan keluar ini ya, garam empedu gitu. Garam empedu tuh buat membuat si dropletnya tuh jadi lebih kecil lagi tuh, lebih kecil. Fungsinya buat apa? Buat dia tuh bisa di di dirombak sama lipase, pankreatik lipase gitu. Nah, jadi kan trigliserida yang gede, oops, sorry, dia datang ke sini pakai bile salt, the bile salt dia dari kecil gitu. Nah, pakai lipase, apa yang terjadi? Lipase tuh mengubah si awalnya trigliserida yang kayak gini tuh, ada tiga ya, asam lemak sama gliserol, itu bikin monogliserol tuh, gliserol sama satu asam lemak, dan duanya tuh malah sendirian gitu. Nah, kenapa digituin? Karena dia tuh mau disatuin lagi pakai bile salt membentuk misel. Nah, misel nih buat apa? Biar bisa masuk ke lapisan epitel di usus gitu, biar diserap. Jadi misel tuh isinya tuh apa? Ini monogliserida sama free fatty acid, terus diserap di selnya. Pas diserap, monogliserida sama fatty acidnya tuh disatuin lagi. Jadi trigliserida lagi. Nah, bersamaan sama kolesterol, terus sama kolesterol yang dari eh, usus juga ya, berarti yang dari diet juga, sama protein-protein, dia tuh digabung membentuk di package gitu ya, dalam satu hal namanya kilomikron. Terus, terus maaf, terus kilomikron ini akhirnya dia keluar dari sel epitelnya. Nah, terus dia tuh kata dokternya, dia tuh nggak boleh kayak langsung masuk ke pembuluh darah. Dia tuh malah harus melalui ini dulu, pembuluh limfe. Karena kalau misalnya kalau terlalu banyak kilomikron langsung masuk ke pembuluh darah tuh dia kayak bisa, itu kan kayak aterosklerosis dan lain-lain. Jadi dia tuh masuk dulu ke pembuluh limfe gitu. Oke. Jadi dia masuk dulu ke pembuluh limfe. Nah, nanti beres dari pembuluh limfe baru dia masuk ke pembuluh darah gitu. Nah, ini tuh misal memudahkan difusi, isinya adalah mono plus fatty acid, disintesis lagi jadi trigliserida, terus dibungkus dalam lipoprotein bernama kilomikron. Gitu. Jadi kilomikron tuh yang berasal dari usus gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih dari usus dia kemana lagi? Eh Kilomikron tadi dari usus keluar ke pembuluh limfe. Nah, habis pembuluh limfe dia masuk ke darah gitu ya. Nah, di darah dia tuh bisa ketemu sama eh, lipoprotein lain. Tadi kan ada HDL ya. Nah, jadi kilomikron yang masih muda ya, yang masih muda tuh namanya nih nascent kilomikron gitu. Dia tuh memiliki ApoB48 ya awalnya. Dia tuh punya protein di surface-nya gitu, ApoB48. Itu kayak buat recognize ini tuh kilomikron. Nah, ini dia masih muda. Nah, pas di darah tuh dia ketemu sama HDL. Nah, HDL kan isinya banyak protein ya tadi ya. Banyak protein. Proteinnya tuh adalah apa aja? Ada ApoA. Ini buat kalau untuk menandakan dia tuh HDL. Kalau ApoC2 sama ApoE2 tuh ApoE-nya dia tuh bisa sumbangin ke kilomikron. Jadi yang masih muda dia tuh ketemu sama HDL tuh sama HDL-nya tuh dikasih ApoC2 sama ApoE. Nah, sekarang dia udah jadi mature kilomicron gitu. ApoC2 sama ApoE-nya tuh sekarang ada di dia gitu.
Fungsinya apa? ApoC2 sama ApoE itu. Jadi tuh mereka di limfa dan darah akan berpapasan dengan HDL memberi protein ApoC2 dan ApoE. Nah, ApoC2 tuh dia berfungsinya buat ini. Tuh C2 tuh berfungsi buat berikatan dengan enzim lipoprotein lipase gitu. Jadi di pembuluh darah tuh ada enzim ini lipoprotein lipase yang kalau misalnya bertemuan sama si ApoC2 dia tuh eh, trigliserida yang tadi di dalam kilomikronnya tuh dikeluarin terus dirombak jadi jadi apa ya bahan dasarnya yaitu apa gliserol sama fatty acid lagi gitu. Jadi dia LPL tuh ngerombak keluarin si trigliseridanya membentuk gliserol sama fatty acid. Nah, terus gimana fatty acid nanti ntar bisa dipakai buat otot misalnya untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Atau dia fatty acidnya tuh disimpan di lemak jadi adiposa dijadikan adiposa gitu. Nah, kalau misalnya kilomikronnya tadi udah dipakai nih sama LPL, trigliseridanya dipakai isinya gitu. Dia menjadi remnan. Nah, remnannya tuh dia masuk bisa balik lagi ke hati. Nah, menggunakan apa? Menggunakan ApoE nih, ApoE dia tuh bisa berikatan sama hati. Terus di hati tuh dia dirombak lagi tuh, di recycle gitu. Tuh, sisa kilomikron dikembalikan ke hati untuk daur ulang dia tuh menggunakan ApoE gitu. Itu yang eh, kilomikron ya dari diet. Nah, sekarang gimana kalau yang endogen gitu? Kalau lemak yang kita hasilkan di hati. Kalau dari hati dia tuh menggunakan namanya VLDL tuh, very low density lipoprotein. Berarti dia tuh banyak banget isinya trigliserida itu. Trigliseridanya banyak banget. Nah, eh, jadi berbentuk di hati, VLDL-nya keluar. Nah, dia sama juga nih. Dia mengalami ini juga ya, ketemu sama HDL, dikasih ApoC2, dikasih ApoE dan lain-lain gitu. Nah, sama juga dia bisa berikatan sama LPL gitu. Untuk dirombak isi trigliseridanya untuk dipakai di otot atau di jaringan adiposa. Nah, ini yang penting pas VLDL-nya tuh dipakai sama LPL, itu kan berarti isi trigliseridanya berkurang gitu ya. Sisanya apa? Kan tadi kan selain trigliserida ada apa aja di dalam VLDL ada kolesterol gitu. Jadi dia tuh konten trigliseridanya menurun tapi kolesterolnya lebih banyak gitu kan. Nah, itu dia tuh berubah jadi pertama-tama dari ideal dulu. Ideal tuh berarti intermediate ya, intermediate density lipoprotein. Nah, habis itu dia dikeluarin lagi gitu trigliseridanya yang sisa-sisanya sehingga sisanya apa? Sisanya kolesterol. Nah, pas sisanya kolesterol doang itu tuh adalah namanya LDL gitu. Jadi VLDL ketika digunakan oleh LPL dia tuh berkurang isi trigliseridanya terus berubah jadi IDL terus terus berkurang trigliseridanya terus berubah jadi LDL. Nah, LDL yang isinya cuma kolesterol ini sekarang dia fungsinya buat apa? Kalau tadi kan tadi fungsinya buat nyebarin lemak gitu ya ke tubuh. Kalau sekarang dia kan isinya kolesterol doang. Sekarang dia buat transportasi kolesterol ke organ yang dibutuhkan. Contohnya bikin hormon gitu ya. Bisa. Nah, tapi dia tuh bisa juga selain itu, LDL tuh bisa juga membentuk plak ya kan, kayak materi yang PBL kemarin. LDL tuh bisa nyangkut di lapisan tunika intima pembuluh darah bentuk plak. Nah, makanya disebutnya LDL tuh bad bad kolesterol gitu ya. Tapi sebagian ada yang kembali lagi ke liver terus diolah lagi gitu ya. Oke. Nah, ini yang gambaran tadi ya, VLDL pakai ApoC2 tuh dia ada fatty acid sama gliserol, ada trigliseridanya. Dia bertemu sama LPL. LPL akhirnya apa? Trigliseridanya keluar. Terus berombak jadi gliserol sama fatty acid doang terpisah. Ya. Terus jadi IDL, terus semakin berkurang, sisanya cuma kolesterol, dia jadi LDL gitu. Nah ini gambarannya ya. Tadi LDL keluar yang masih nascent, terus sama HDL dia dikasih ApoC sama ApoE, karena ada E sama C-nya. Terus dia bisa bertemu sama LPL ya, lipoprotein lipase. Fatty acidnya bisa dipakai. Kalau misalnya dia dipakai berarti dia berubah jadi IDL, semakin hilang jadi LDL gitu. Nah, sekarang kita ke
HDL. Jadi LDL sekarang HDL yang high density, dia tuh terdiri lebih banyak lipoproteinnya dan dia likes kolesterol sama trigliserida. Nah, dia tuh fungsinya untuk kalau tadi kan dia bawain bawain trigliserida sama kolesterol dari jari ke hati ke jaringan. So ini kebalikannya, dia dari jaringan ke hati gitu. Nah, gimana caranya? Dia tuh menggunakan namanya enzim LCAT. Ada kepanjangannya tapi aku nggak inget. Jadi LCAT itu dia tuh mengikat kolesterol-kolesterol terus menjadi kolesterol ester. Nih, ini HDL ya. Dia tuh kolesterol pakai LCAT menjadi kolesterol ester. Dia tuh diem di dalam inti si lipoproteinnya. Sini ada tambahan aja. Dia tuh bisa juga VLDL, kan ada trigliserida ya. LDL tuh. Trigliserida itu dia tuh bisa tukeran sama kolesterol. Nih aku kasih kamu trigliserida, aku dapat kolesterol pakai CETP gitu. Nah, pas dia berkurang trigliseridanya dan lebih banyak kolesterol, apa yang terjadi? Dia berubah jadi DL, LDL dan lain-lain gitu ya. Nah, dia dianggap sebagai good kolesterol karena bisa mengikat kolesterol-kolesterol di jaringan gitu ya dan mencegah terjadinya plak. Oke, lanjut. Nah, tadi udah ya transportasinya gimana. Nah, sekarang beneran gimana sih lemak bisa ngasilin energi buat jantung. Nah, eh jadi kita tuh makainya apa tadi? Makainya asam lemak ya kan. Jadi dia tuh membentukkan energinya gimana? Jadi asam lemaknya tadi kan ada alfa, si fatty acid ini adalah alfa sama beta. Nah, itu bikin energi itu melalui namanya beta oksidasi. Yang dimaksud itu maksudnya dia tuh ada rantai ya, rantai beta ini. Ini tuh rantai beta. Itu tuh tadi potong. Nah, berarti kan sisanya ini doang ya. Sisanya ini sama ini. Nah, yang ini tuh adalah asetil CoA gitu. Kalau berdua doang gitu tuh asetil CoA. Jadi makanya namanya beta oksidasi karena dia dipotong di rantai betanya. Nah, ini sebagai contoh misalnya kita lapar gitu ya. Eh jadi kita jaringan adiposanya dirombak dari trigliserida jadi apa? Jadi bahan dasarnya yaitu gliserol sama fatty acid ya kan, fatty acid. Fatty acid sekarang jadi ada fatty acid di dalam darah, dia berikan sama albumin. Nah, lewat albumin dia masuk ke dalam sel gitu. Nah, sekarang fatty acidnya gimana untuk bikin beta oksidasi? Dia harus dipersiapkan dulu gitu. Nah, ini kita lihat ini di dalam sitoplasma, ini tuh di dalam mitokondria ya. Nah, pertama fatty acid kan udah masuk nih ya ke dalam selnya. Nah, dia tuh harus pertama diikat sama ini asil CoA sintetase gitu. Asil CoA sintetase. Nah, dia tuh membentuk namanya fatty acyl CoA. Nah, itu bukan asetil CoA ya. Jadi tahap pertama fatty acid itu diaktifasi menjadi asil CoA oleh asil CoA sintetase. Beda sama asetil CoA. Inilah asil CoA gitu. Asil CoA. Nah, asil CoA jadinya dia masuk ke dalam mitokondria. Nah, proses beta oksidasi ini dia tuh adanya di dalam sini. Nah, tapi ups. Nah, fatty acyl CoA-nya tuh nggak bisa masuk ke dalam sini. Dia butuh LO gitu. Nah, LO-nya siapa? LO-nya adalah karnitin gitu. Jadi karnitin tuh ngebantu fatty acyl CoA untuk bisa masuk ke dalam membran dalam si mitokondria menggunakan apa? Karnitin palmitoyl transferase CPT1 gitu. Dia berikatan membentuk fatty acyl karnitin. Karena dia udah berikatan sama karnitin, dia bisa masuk ke dalam mitokondria gitu. Nah, hasil si nah kita kan butuhnya apa? Kita butuhnya fatty acyl CoA untuk di beta oksidasi ya. Nah, berarti karnitinnya harus dilepas lagi. Makanya ini CPT2. Jadi lepas karnitinnya sehingga jadi apa? Karnitin sama fatty acyl CoA lagi itu. Ntar karnitinnya masuk lagi ke sini buat nganterin orang lain. Nah, jadi sekarang kita udah dapet fatty acyl CoA di dalam mitokondria. Nah, sekarang lewatin beta oksidasinya gimana? Kita lihat. Nah, ini. Jadi prosesnya panjang banget, tapi kita aslinya bisa di skip nih. Ini yang ini ya, si fatty acidnya berubah jadi asil CoA. Nama lain dari ini, sorry, dari asil CoA sintetase itu namanya ini tiokinase. Berubah jadi asil CoA.
Nah, ini satu, dua, tiga, empat. Sorry. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah proses beta oksidasi. Tapi yang penting kita lihat tuh adalah yang akhirnya gitu. Dia tuh fase yang sebelumnya tuh dia cuma ngubah-ngubah strukturnya biar dipersiapkan untuk dipotong. Tapi yang paling penting itu pas bagian akhirnya pas dipotong gitu ya. Nah, ini kita eh, lihat secara sederhana. Jadi tadi kan ada asil CoA udah masuk ke dalam mitokondria kan. Nah, asil CoA-nya tuh eh di rantai beta dia dipotong gitu. Sisanya adalah dua tuh. Ada dua karbon, satu, dua. Ya, nah ini adalah yang asetil CoA tadi. Bentuklah asetil CoA dan kemudian bisa membentuk ATP gitu. Sisanya adalah ini nih. Jadi di sini aku coba pakai dulu contoh ya. Contoh ini adalah asam lemak namanya asam palmitat. Dia tuh paling umum di makanan kita. Nah, jadi dia tuh adalah ada 16 karbon gitu. Ada 16 karbon. Nah, kita potong di beta oksidasi. Potong dua. Cek. Berarti ada dua karbon asetil CoA. Sisanya adalah 14 karbon. Nah, 14 karbon ini dia tuh bisa masuk lagi ke proses beta oksidasi lagi. Bisa masuk lagi ke proses ini. Jadi gini, tuh, 14 dipotong lagi di betanya, rantai beta. Sehingga kita dapat apa? Eh asetil CoA lagi, dua karbon. Jadi sekarang kita ada asetil CoA-nya ada dua gitu. Sisanya adalah 12 gitu. Jadi 14 dipotong dua, dipotong dua, keluarin keluarin dua gitu. Berarti ada dapat asetil CoA. Sisanya ada 12 kan. 12-nya masuk lagi. Set 12 dipotong lagi. Sekarang kita dapat 3 gitu asetil CoA-nya. Dan sisa 10 dan ngulang-ngulang lagi sampai dia habis gitu. Makanya dan kita lihat ternyata dia tuh bisa menghasilkan asetil CoA-nya tuh banyak banget gitu. Makanya kalau misalnya dia banyak banget, berarti kan yang bisa masuk ke dalam masuk sini banyak kan. Berarti dia bisa menghasilkan lebih banyak ATP. Makanya jantung tuh lebih suka make asam lemak karena dia bisa menghasilkan ATP-nya tuh banyak banget. Bisa nyampe kayak ratusan, 300, 100 gitu. Kalau misalnya make glukosa kan bisa make berapa tuh 32 ATP, cuma bisa menghasilkan 32 gitu ya. Satu glukosa bisa menghasilkan 32. Nah, itu kenapa kita jantung tuh lebih suka pakai fatty acid gitu. Oke, nah kita udah beres tentang itu. Sekarang ada bahasan lain tentang gimana kolesterol tuh bisa dibikin. Jadi kolesterol tuh bisa juga dari diet, bisa juga dibikin di dalam tubuh. Tapi more than half tuh dia dibikin di dalam tubuh. Nah, dia tuh bikinnya gimana? Dia tuh bikinnya tuh di hati menggunakan asetil CoA tuh. Jadi asetil CoA tuh selain bisa bikin ATP, dia juga bisa bikin kolesterol. Kalau asetilkolinnya dari mana? Misalnya dari hasil glukosa atau lemak ya, dari tadi kita yang udah kita bahas tadi. Nah, ini strukturnya kolesterol tuh ada 27 karbon dan kayak ada 4 ring gitu. Stepnya tuh panjang banget, tapi uh, dilihatnya tuh yang penting aja. Karena di PPT-nya juga dokternya tuh kayak ngerangkum doang kayak yang ya udah yang penting yang ini doang gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini sintesis kolesterol. Pertama ada dua asetil CoA terus digabung gitu ya. Digabung bla 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 bla. Awalnya dia membentuk namanya ini mevalonat, mevalonat. Nah, ini di PPT-nya kayak gini doang tuh. Jadi karbohidrat asetil CoA awalnya karbonnya cuma ada dua kan. Kita digabung terus kayak ditambah-tambah lagi karbonnya melalui proses yang panjang banget. Dan membentuk namanya HMG CoA. Ini yang paling penting kita lihatin aja nih HMG CoA. HMG CoA lalu menggunakan ini HMG CoA reduktase dia tuh membentuk mevalonat. Mevalonat. Nah, ini yang penting kita tahu karena dia tuh kenapa? Dia tuh sebagai regulasi pembentukan kolesterol gitu. Jadi kan banyak obat gitu yang kalau kita stop di sini gitu, jadi kan kolesterolnya bisa di stop. Jadi kalau kita mau stop pembentukan kolesterol, kita kasih obat yang menghambat si AMG CoA reduktase ini karena hormon-hormon juga bekerjanya pada di sini juga gitu. Nah, ini mevalonatnya ya. Nah, selanjutnya dari mevalomat dia coba jadi isopren. Nah, itu kita lihat aja deh, isopren jadi ditambah lagi karbonnya sampai skualen dari 30. Kita pengennya jadi berapa? Jadi 27 ya. Ya, skualen jadi 30. Nah, dari skualen dia tuh bisa berubah jadi kolesterol gitu. Dah.
Terus tadi disebutin aja, sebelum squalene tuh ada namanya famesil pyrofosfat. Dia tuh bisa berubah jadi ubiquinon atau decglycol gitu. Tapi ini nggak dibahas banget sih, cuma disebutin aja. Tapi yang penting ini, dia bisa membuat kolesterol. Nah, pembentukan kolesterolnya juga sama dokternya dijelasin ada dua pathway. Aku nggak ngerti banget, dia cuma sebutin doang gitu. Jadi kan squalene bisa berubah jadi kolesterol. Ada yang namanya block pathway. Kalau block pathway dia membentuk desmosterol. Kalau Candutz Russell pathway dia membentuk latosterol dan membentuk kolesterol gitu. Dan cuma disebutin doang gitu. Dan juga nggak masuk ke sitasi biasanya. Nah, tadi kalau misalnya, berarti kan udah ya. Nah, tadi kalau misalnya kita tubuhnya ada oksigen gitu ya. Berarti kalau ada oksigen, oops, sorry. Kalau misalnya ada oksigen gimana? Kan ada glukosa, glikolisis menghasilkan pirufat. Kalau ada oksigen kita bisa masuk ke asetil CoA dan ikut ke citric acid cycle dan bikin transport chain tadi kan. Tapi kalau misalnya nggak ada oksigen, dia tuh melalui anaerobik gitu. Nah, kita lihat gimana anaerobiknya. Nah, anaerobik tuh menggunakan glikolisis ya. Jadi kita tuh butuh pirufat. Nah, pirufat tuh berasal dari mana? Dari glukosa gitu. Glukosa kita kan melalui glikolisis menghasilkan pirufat. Tadi kan udah dijelasin ya, pirufat. Nah, pirufat kan harusnya kalau ada oksigen, dia masuk ke dalam mitokondria, terus berubah jadi asetil-CoA. Nah, ini nggak ada oksigennya, jadi dia diapain nih? Kita ubah jadi laktat. Kenapa kayak gitu? Jadi, kalau kita lihat, eh glikolisis, tadi kan aku sebutin dia membentuk 2 ATP kan pas membentuk glikolisis. Nah, dia tuh membentuk ATP dengan bantuan NAD itu dengan syarat NAD plus itu bisa berubah jadi NADH gitu. Nah, berarti kan kita butuh storage atau eh, jumlah kita butuh NADH gitu, NAD plus gitu buat mengalami glikolisis ini. Jadi pirufat tuh uh, itu berubah jadi laktat dengan cara NAD-nya, NADH tuh berubah lagi jadi NAD plus. Kenapa? Biar dia bisa fasilitasi pembentukan glikolisis tadi dan menghasilkan ATP. Kalau anaerobik itu cuma membentuk 2 ATP doang per satu glukosa gitu. Ntar jadinya laktatnya numpuk gitu. Laktatnya numpuk ntar bisa asidosis gitu. Oke, udah itu doang. Nah, udah beres. Materinya nggak banyak banget. Nah, kita sekarang lanjut ke sitasi. Ntar aku pakai ini jadi. Wait. Slideshow. Nah, kita lihat nih, ini 2021. Ada tiga dulu. Pertama, apakah fungsi dari siklus asam sitrat atau Krebs cycle atau TCA cycle. Fungsinya apa? Senyawa apa kan diperlukan untuk pentransport asil CoA ke dalam mitokondria. Terus senyawa manakah yang digunakan sebagai sumber energi oleh sel otot jantung pada keadaan normoksia? Oke, ya yang pertama A. Ya satu A. Yang kedua tadi dia butuh LO ya. Dua B, ya dua B. Butuh karnitin ya tadi dia. Terus nomor tiga D. Ya, oke, kita benar ya. Berarti fungsi siklus asam sitrat buat apa? Dia tuh common pathway untuk oksidasi oksidasi itu berarti kayak apa ya? Kayak membentuk energi gitu dah. Oksidasi karbohidrat, lipid dan protein ya, benar. Sebagai jalur ATP, jalur untuk fosforilasi oksidatif. Bukan ya, yang fosforilasi oksidatif itu apa? Itu elektron transport. Terus siklus yang menghasilkan senyawa pentosa fosfat. Ini tuh aku lupa masukin. Kalau kayak nggak usah kayak pathway pembentuk hal lain gitu dari glukosa. Tapi bukan bukan asam sitrat ya. Bukan Krebs cycle. Terus NADPH, kalau nggak salah tuh NADPH tuh tadi adanya di Calvin cycle di tumbuhan. Kalau ada ada NADPH-nya kan. Kalau di tumbuhan di kita kan NADH ya. Terus suatu siklus menghasilkan asetil CoA kan ya. Itu adalah untuk sintesis asam lemak. Harusnya kan beta oksidasi. Nah, ya ini nomor dua benar karnitin. Terus oleh sel otot jantung pada keadaan normoksia ada normal gitu ya. Berarti dia pakai asam lemak. Karena 60 sampai 80% pakai beta oksidasi gitu. Nah, ini aku bingung karena ada juga soal lain yang bahas kayak gini. Ntar ya.
Kita lihat dulu soal selanjutnya. Protein yang berperan mengangkut asam lemak di dalam darah menuju jantung. Dalam darah menuju jantung. Asam lemak ya, albumin ya, asam lemak. Asam lemak. Terus nomor dua, pada oksidasi beta, produk apa yang dihasilkan satu siklus oksidasi beta? Hmm, ya benar. Jadi nomor dua, make asetil CoA. Hasil hasil dari oksidasi beta kan asetil CoA ya benar. Terus nomor tiga, ada oksidasi beta. Pada oksidasi beta, produk apa yang dihasilkan dua cleavage karbon selain asetil CoA? Aduh, ini aku tadi belum bahas ya. Iya benar ya. Jadi eh mana? Ups, tadi mana ya? Nih selain dia bikin asetil CoA, dia tuh bikin juga ini tuh FADH sama NADH ya. Jadi ya jawabannya selain bikin asetil CoA, dia bikin juga NADH sama FADH. Terus pada keadaan hipoksia, nah ini aku yang bingung. Pada keadaan hipoksia, sel otot jantung tidak cukup menerima oksigen dan energi dari darah sehingga harus memodifikasi metabolismenya. Apa yang terjadi ketika aliran darah ke jantung tidak cukup? Menurut kalian apa ini? Aku kurang tahu. Iya ya, asam laktat darah meningkat. Oh ya, ya. Oke oke. Tadi aku mikirnya oksidasi glukosa. Karena glukosa kan berubah jadi pirufat. Pirufat jadi asam laktat. Oke, berarti dia aja ya. Asam laktat darahnya meningkat benar juga. Alright, lanjut. Pernyataan berikut yang benar untuk proses glikolisis dalam sel otot jantung. Yang berikutnya yang benar proses. Ya, oke. Terus yang nomor satu benar ya B. Pernyataan berikut yang benar untuk proses glikolisis dalam sel otot jantung. Dia menghasilkan pirufat kan glikolisis menghasilkan pirufat ya. Terus yang kemudian berubah jadi asetil CoA. Nomor dua, ya regulator biosintesis kolesterol tadi ada yaitu HMG CoA reduktase. Terus pernyataan manakah yang berlaku untuk laktat? Laktat tadi disebutin ada di gambarnya ada sih. Nomor tiga, nomor tiga berarti D ya. Sintesisnya dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Ada di gambaran ini. Ini laktat ya. Tuh. Pirufat menggunakan eh pirufat dihidrogenase. Sebentar, sebentar. Nah, laktat bisa nggak bisa dipakai jantung. Nah, aku tuh baca katanya bisa karena wait, aku kurang tahu. Nah, jadi kayak laktat tuh dia tuh aslinya bisa masuk eh, masuk ke pembuluh darah, terus ke hati. Nah, di hati itu dia diubah lagi jadi pirufat atau gimana gitu. Jadi kayak nah piruvatnya bisa lagi dipakai buat ya aku jadi bingung juga. Aku kurang tahu kalau itu. Aku masih nggak ngerti yang ini. Ya, coba baca-baca tapi nggak ngerti. Tapi harusnya enggak deh. Harusnya enggak. Laktat dehidrogenase. Nah, untuk laktat ya. Sintesisnya dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Iya, iya benar. Terus nomor 4, faktor manakah yang sesuai untuk mendukung kebutuhan energi yang tinggi dari sel otot jantung? Dia kaya mitokondria ya. Terus nomor ini, otot jantung dengan protein kontraktilnya, manakah struktur di bawah ini yang dapat memenuhi kebutuhan khusus otot jantung? Dia mitokondria ya. Oke, terus nah, ya benar. B. Terus nomor 2 ini, nah ini kita pakai eliminasi pernyataan manakah yang sesuai untuk metabolisme energi otot jantung pada keadaan ormoksia. Jadi dia tuh selain bisa pakai asam laktat, bisa pakai karbohidrat, bisa juga pakai benda keton. Benda keton itu dihasilkan di hati dari lemak. Nah, kita lihat aja yang A, ketersediaan glukosa menghambat oksidasi asam lemak.
Hmm, enggak ya, biasanya kan lebih pakai asam lemak gak sih? Asal otot jantung, aku jadi bingung. Benar. Ya, asam lemak utama kan, iya 60-80%. Sel otot jantung dapat mensintesis benda keton. Yes, benar. Sintesis enggak? Sintesis enggak? Oke. Sintesis enggak? Sintesis benda keton itu adanya di hati. Glukosa merupakan substrat utama bukan ya, dia hasil lemak. Sel otot jantung bergantung pada laktat sebagai sumber energi. Enggak, dia tuh harusnya lemak gitu. Jadi yang paling benar adalah E. Sisanya salah. Sel otot jantung bergantung pada laktat harusnya lemak. Glukosa merupakan substrat utama harusnya lemak. Sel otot jantung dapat mensintesis benda keton enggak. Benda keton itu disintesisnya di hati. Ketersediaan glukosa menghambat oksidasi asam lemak. Kayaknya enggak ya, karena harusnya lemak aja. Oke, kita lanjut lanjut dulu aja ya ke Cidox. Nanti kita lihat aja deh. Karena kan jam 7 ntar ada oksigen. Jadi kita lihat di oksigen mereka jawabannya gimana. Ntar kita cross check. Alright, alright. Nih 20 ya. 20 ada 9 soal. Bisa cepet-cepet nih. Pernyataan manakah yang berikut nih? Dia tuh kayak ngulang lagi tuh laktat. Tadi udah ya ini Dodo. Terus, nah ini senyawa mana, senyawa apakah yang diperlukan untuk mentransport transport asil CoA? Kanitin ya kan? Udah kanitin. Terus kanitin. Nah, fungsi dari HDL. Fungsi dari HDL adalah, oh, sorry sorry. Aku gini deh. Fungsi dari HDL adalah jaringan ke hati. Oke, ada yang jawab jaringan hati, benar ya. Dari mana tadi? Jaringan perifer menuju liver. Bukan. Rotas ya. Thank you Tuan Putri Lala. Oke, lanjut. Kita ke keempat. Lanjutnya yang mana nih? Ini aku udah tandain. Faktor yang diperlukan dalam pemenuhan energi tinggi otot jantung, mitokondria. Oke. Em, oh ini. Nah ini. Nah, apakah komponen utama kilomikron? Nah, kilomikron kan tadi aku jelasin ya. Dia kebanyakan apa? Lipid. Lipidnya tuh yang paling banyak tuh ini triacylglycerol guys. Jadi ini tuh ada di PPDN juga deh kalau nggak salah. Eh, Gimana ya? Bawa dulu. Hmm. Nah nih, TAG itu maksudnya triacylglycerol ya. Ya, ya triacylglycerol sama triacylglycerol sama triglycerida sama ya. Itu sama-sama. Triacylglycerol is the main lipid in chylomicron and VLDL. Besides cholesterol and phospholipid. Nah, gitu. Jadi aku tulis aja. Ada juga di penjelasan 2019 yang ngomong gitu juga. Kalau di kilomikron sama VLDL kebanyakan lipid diacylglycerol. Nah, kalau di HDL, gimana? Di LDL, sorry, LDL kolesterol ya kan. Kalau HDL protein gitu. Lanjut. Nah, ini senyawa manakah yang digunakan sebagai sumber energi dan oleh sel otot jantung pada keadaan normoksia. Nah, tadi kan ada benda keton gak sih tadi disebutnya? Tapi udah kita lebih pilih asam lemak karena 60 to 80% dipakai. Alright. Lanjut. Apa sumber asetil untuk sintesis kolesterol? Sumbernya asetil bisa dari mana aja? Dari glukosa, dari lemak gitu. Barang keton bukan, glycerol bukan, laktat bukan, beta oksidasi asam laktat gitu. Gampang kan ya? Kalau sama man. Udah. eh nah ini, sorry. Nah ini.
Oh, udah ya. Apa sumber asam? Oh, udah. Ini pernyataan berikut ini yang benar untuk proses glikolisis dalam sel otot jantung. Oh, ini lagi ya. Ini ada yang aku miss ya. Beta oksidasi. Ya, 19 ya tadi ya. Iya, benar-benar. Oops, sorry. 19 ya. Sorry, sorry. Nah, ini ya benar. Senyawa manakah yang digunakan sebagai sumber energi oleh sel otot dan kadang hipoksia. Ya, menurut aku ini glukosa. Jadi, glukosa kan tadi diubah, dia diubah jadi ini, diubah jadi eh pirufat, pirufat jadi asam laktat gitu. Nah, dapat ATP dari sini dapat ATP anaerobik itu. Kalau laktat tuh malah hasilnya nggak sih? Hasil dari prosesnya gitu. Heeh. Jadi kayaknya glukosa deh menurut aku. Jadi aku lihat di 19 juga dia jawabnya glukosa. Coba ntar kita lihat ya di oksigen gimana. Udah beres 19. Tuh, dikit banget dan biasanya ngulang-ngulang gitu. Tuh senyawa mana yang dipegang oleh salah satu jantung boleh normoxia. Ini asam laktat, asam lemak sorry ya, benar kan? Tuh ini glukosa kalau iskemia. Iya, kurang lebih sama dan ngulang gitu. Tapi lumayan kayak jumlahnya kayak 11 10 gitu. Jadi kalau bisa ngejawab lumayan. Ini pernyataan manakah berlaku untuk laktat ya? Laktat tadi benar ya, sintesis oleh LDH. Apa aku paling lupa kilomikron, desogeserol, kayak mitokondria tuh, oh my God, mana lagi? HDL, salah satu jaringan perifer ke hati. Mana lagi ya? Ah ini. Terus manakah mengalami perubahan aliran jika aliran darah terganggu? Peningkatan oksidasi glukosa ya kan tuh. Oh wait, ini kayak soal yang tadi nggak sih? Kalau tapi tadi yang 2021 dia bilangnya ini peningkatan laktat darah bukan penurunan, ya kan? Coba nih. Mana ya? Wait, sih? Wait, mana deh? Ah, oh ini nih, sorry, sorry. Nah ini nih, tuh, tuh kan, asam laktat darahnya meningkat. Kalau di sini malah menurun. Mana dong? 2019 ya, tadi. Tuh, menurun. Kalau ini meningkat. Nah, makanya aku mikir oksidasi glukosa juga benar tadi itu. Ya, jadi kayaknya kalau misalnya kayak gini lebih bagus ini ya kayaknya kalau meningkat. Ini lebih lebih menandakan ada anaerobik gak sih? Ya, oke lanjut keempat keempat. Nah ini ya hipoksia makanya glukosa ya. Terus ada lagi tuh. Sakit udah ya. Asam lemak yang ada ini. Omikron udah kayak mitokondria udah. Ini udah. Hipoksia udah. Terus mitokondria lagi. Ini asetil CoA oh, udah juga tadi. Sama juga kan asetil CoA untuk sintesis kolesterol berasal dari oh iya. Ini karena mic aku jauh ya. Aku lepas ya. Oke, kedengeran nggak sekarang? Nah, eh, ini ya sama lagi oksidasi upload asam lemak. Sama lagi dia. Nah, pernyataan manakah yang sesuai untuk laktat? Tuh, juga menjadi glukosa di sel otot. Enggak, ini salah. Harusnya di hati ya. Laktat. Jadi dapat juga menjadi suatu CoA. Bisa jadi, ini salah berarti. Tidak dapat yang oksidasi menjadi CO2. Hmm, kayak bener. Iya. Dapat menghasilkan ATP. Oh, halo, halo, kedengeran nggak sekarang? Aku pakai mic deh, pakai ini deh.
Kecil ya. Sorry ya. Kecil, Ah, Gus. kecil ya. Oke. Kalau sekarang nggak aman? Aman-aman. Alright. Oke. Nah, penyerapan makanan untuk soal untuk laktat diubah menjadi glukosa. Itu tuh di hati kan? Eh, di hati ya. Ini aku agak bingung sih yang ini. Menurut kalian apa jawabannya, guys? Dapat menghasilkan ATP. Oke, dari awal. Selalu diubah menjadi glukosa. Gak selalu. Tidak dapat diubah menjadi asetil CoA. Bisa kalau misalnya dia diubah jadi piruvat ya kan. Laktat tuh bisa masuk lagi ke hati. Terus mana ya aku nemu di buku mana gitu. Ada deh. Diubah menjadi glukosa di sel otot. Enggak ya, dia di hati. Tidak dapat dioksidasi menjadi CO2. Berarti apa dong? Kalau ini bisa, harusnya ini benar dong. Oh enggak, ini salah berarti. Tidak dapat, salah. Diubah menjadi ini salah. Tidak dapat diubah menjadi asetil CoA. Bisa harusnya kan, jadi privat. Selalu diubah menjadi nggak salah. Tapi menghasilkan ATP. Berarti ini dong. Yang E ya. Ya aku makanya menurut aku E deh. E aja ya guys. Alright, udah beres. Nice. 18 tuh. Bisa cepat kita bahasnya. Sama oksidasi beta langsung. Produk apa selain asetil CoA yang dihasilkan? Ini ya, NADH sama FADH2. Alright, lanjut. Manakah lipoprotein begini yang melakukan transport balik kolesterol? HDL. Terus, terus, ya, L, ya HDL. Yang manakah di antara senyawa berikut ini lipid utama dalam kilomikron? Lipid utama berarti apa? Triacylglycerol. Terus kita lihat ke bawah. Senyawa manakah yang menjadi produk akhir oksidasi beta asam lemak palmitat? Asetil CoA. Asetil CoA. Dia kan beta oksidasi. Hasil akhirnya adalah asetil CoA. Eh, Bagaimana yang teman transport kolesterol hasil sintesis de novo. De novo itu baru ya. Yang dari hati gitu. Yang endogen. Berarti dari endogen ditransport keluar pakai apa guys? Maaf. Hmm. Dari hati ke jaringan. Pakai apa itu? Ya VLDL ya. VLDL. Kolesterol ya? Oh, kolesterol ya, sorry, LDL, LDL. Ya benar LDL. Kalau VLDL berarti buat hati ke jaringan, tapi untuk, oh sorry, bukan IDL, LDL. Ya, thank you. Yang nomor sebelumnya ya. Oke, kita lihat dulu. Oh ini, sejauh manakah yang menjadi produk akhir oksidasi beta asam lemak palmitat ya? Nah, palmitat itu apa? Palmitat itu ini uh, uh, fatty acid yang 16 karbon tadi tuh. Asam palmitatnya paling banyak dan dijadiin contoh di sini. Jadi hasil akhir dari beta oksidasinya itu apa? Ini asetil CoA. Oh, asetil CoA gitu. Ya, sisanya apa kan? Sisanya ada 14 ya. Nah, 14 itu tadi ulang-ulang lagi sampai hasilnya cuman asetil CoA banyak numpuk gitu. Itu. Kalau misalnya ini kan 16 ya. 16 tadi dipotong 2 gitu. Kan dia genap jadi pas gitu kan. Kalau misalnya ganjil gimana? Kalau ganjil tuh dia tuh pas nyampe 5 dipotong 2 kan jadi asetil sisanya 3. Nah, sisa 3 itu ntar dia berubah jadi sukinil CoA atau apa gitu. Terus dia masuk ke Krebs cycle gitu. Kalau deket ya Krebs cycle. Mm-mm. Kalau misalnya ganjil ya, tapi kayaknya nggak muncul itu. Iya ya. Aduh, masuk mulut lagi. Alright, lanjut. Udah ya? Tadi udah. eh Nih, tuh kan muncul ya soal yang tadi ditanyain transporter glukosa manakah yang digunakan oleh sel otot jantung tuh. Apa yo?
D, ya, bener. Glut 4. 4 sama satu. Iya, harusnya 4 sama satu ya. Eh bisa sama satu. Tapi 90% dari glut 4. Contohnya tulis glut satu aja. Ya, sama glut satu. Oke, lanjut. eh Proses glikosis dalam sel otot. Ah, ini ya, tadi asal alkohol udah dijelasin. Nah, ini tadi juga A. Tunggu, ulang lagi dia. Ini, manakah yang digunakan sebagai sumber energi utama pada otot jantung? Gampang ya, lemak, asam lemak. Aslem, yes. Senyawa apakah yang digunakan untuk transport asal CoA? Karnitin. Car. Alright, udah beres. Alright guys. Room. Yes, car. Oke, udah beres untuk ininya. Nanti kita lihat aja di oksigen gimana penjelasan kakaknya. Ntar kita samain biar itu ya. Oke, mungkin kita udah beres ya. Aku balikin lagi aja ke Lala. Alright, thank you guys. Thank you guys, thank you banget Gusman udah mau ngajarin kita.